Hari-hari ini Tuhan kita mau untuk kita mengasihi dua. Tuhan, saudara, mengizinkan, itu kata nubuatan dari kitab Wahyu, mengizinkan ada penyakit sampar terjadi. Ya, ini anak saya juga ikut melayani, dia masih 4 tahun dan kadang mencuri 4,5 tahun. Ya, 3,5 sampai 4. Ya, saya ngajak dia untuk memuji, saya ngajak dia untuk dengarkan firman Tuhan, karena ini waktunya kita untuk mengajak keluarga-keluarga kita dekat, memuji, menyembah Tuhan. Nah, saudara, waktu saya belajar di kitab Wahyu pasal 18 ayat ke-8, dikatakan bahwa Tuhan mengizinkan penyakit sampar terjadi atas dunia ini, karena itu pertanda akhir zaman. Saudara, kenapa Tuhan mengizinkan penyakit sampar itu terjadi? Karena waktu saya belajar di kitab Wahyu pasal 18 ayat 3 sampai 7, karena bangsa-bangsa sudah hidup dalam kemabukan dan pesta pora. Yang kedua, karena penguasa-penguasa di dunia terlibat dalam perzinahan, percabulan, dan memuaskan hawa nafsu. Dan yang ketiga, dikatakan manusia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan laba dan kekayaan. Nah, saudara, karena bangsa-bangsa sudah masuk dalam kemabukan, pesta pora, penguasa masuk dalam percabulan, perzinahan, manusia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan laba dan kekayaan. Oleh sebab itu Tuhan turun tangan. Sebelum dia datang kali yang kedua, dia mengizinkan penyakit sampar itu terjadi. Nah, saudara, hari-hari ini kita tahu coronavirus membuat kita lockdown, ada tinggal di rumah, kita nggak boleh beribadah, kita nggak boleh keluar. Ini kesempatan buat kita untuk mengerti dan sadar. This is our wake up call. Ini kesempatan untuk kita kembali kepada Tuhan. Jangan sampai kita cinta dunia lebih dari cinta Tuhan. Jangan sampai kita mengejar kemabukan, pesta pora, percabulan, perzinahan, mengejar harta dunia yang sementara ini. Ingat, saudara, Tuhan segera datang. Ya, Dia segera datang menjemput kita. Jangan sampai kita sia-siakan waktu yang ada untuk perkara-perkara yang sia-sia. Karena harta, kekayaan, semua yang kita miliki di dunia ini akan hilang dengan sia-sia. Tidak bisa dipertahankan. Yesus segera datang. Dia mencari orang-orang yang setia. Dia mencari orang-orang yang punya iman. Dia mencari orang-orang yang sungguh-sungguh berharap dan mencintai Dia lebih dari segala-galanya. Tidak berusaha untuk menghakimi. Tapi hari-hari ini kita melihat tempat-tempat yang kena coronavirus. Kalau saya pelajari adalah tempat-tempat di mana orang mungkin mengejar kenikmatan duniawi, pesta pora, tempat-tempat di mana orang mengandalkan pikirannya dan otaknya sendiri. Mereka jarang mengakui Tuhan. Mereka tidak pernah melibatkan Tuhan. Mereka percaya bahwa Dia mampu, Dia sanggup. Orang sudah tidak peduli lagi dengan norma-norma yang ada. Kegiatan mereka, moral mereka, semua jauh dari kehendak Tuhan. Oleh sebab itu coronavirus diizinkan Tuhan melanda hampir 100 negara di dunia, supaya kita sadar dan tahu bahwa Dia akan segera datang. Ini wake up call. Tuhan Yesus akan segera datang. Ini nubuatan dari hamba-hamba Tuhan. Ini kitab Wahyu mencatat. Saudara, nggak pernah ada penyakit yang bisa menguasai hampir 90 bahkan 100% dunia ini. Hampir 120 negara. This is the first time in my life. Biarlah kita sadar, kita nggak boleh main-main lagi, saudara. Ini wake up call. Tuhan Yesus akan segera datang. Wahyu 18 mengatakan penyakit sampar adalah salah satu tanda bahwa Tuhan akan datang kali yang kedua. Sudahkah siap Anda? Sudahkah hidup Anda siap? Adakah hari-hari ini engkau menyediakan waktumu hanya untuk mengejar pesta pora, perzinahan, percabulan, laba, kekayaan di dunia ini? Saudara, itu semua tidak akan membawa kita ke surga. Tetapi kita percaya Tuhan Yesus satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Mari di tengah situasi yang lockdown ini,
Kita gunakan waktu untuk mendekat, bersekutu, bertobat, datang kepada Tuhan. Ajak istrimu, ada anakmu, mungkin anakmu masih kecil seperti anak saya, kadang tidak ngerti. Tapi mari kita ajak dia untuk datang menyembah Tuhan. Jangan gunakan waktu lockdown untuk nonton film yang aneh-aneh, untuk nonton entertainment yang aneh-aneh. Saudara, yang waktu untuk baca hoax, cerita-cerita, atau mungkin isu-isu yang membuat Anda takut dan khawatir. Why you have to do that? Sudah cukup hoax di sana yang membuat orang takut dan khawatir. Berita buruk di sana yang membuat orang takut dan khawatir. Ini saatnya, ayo kita belajar firman Tuhan. Banyak online service yang disediakan oleh hamba-hamba Tuhan, YouTube, praise and worship, firman Tuhan disampaikan. Ayo waktu ini kita gunakan mendekat. Ingat, Tuhan segera datang. Jangan sampai waktu dia datang Anda nggak siap. Jangan sampai waktu Tuhan Yesus datang, Anda asik nonton film yang aneh-aneh di depan televisi Anda, atau Anda memegang gelas bir, Anda sedang mabuk, atau Anda di tempat-tempat perjinahan. Jangan sampai murka Tuhan hadir dalam keluarga saudara. Ini waktunya bertobat. Datang kepada Tuhan. Nubuatan nabi-nabi Tuhan yang dipercaya mengatakan bahwa coronavirus adalah tanda kedatangan yang kedua dari Tuhan Yesus sudah dekat. Tidak lama lagi Yesus akan menjemput kita. Persiapkan imanmu, persiapkan hatimu. Jangan main-main akan hidup ini. Harta kekayaan tidak membuat Anda ke surga. Harta kekayaan di dunia, nafsu dunia, tidak akan ada habisnya. Justru membuat Anda tidak ke surga, tetapi ke neraka. Tapi Tuhan Yesus memberikan jalan keselamatan dan hidup dan kebenaran yang membawa kita hidup kekal selamanya. Waktu dia datang, trompet dimunyikan, tetet, tetet. Kedatangan Tuhan kali yang kedua terjadi. Saya dan saudara sudah siap. Saya dan saudara punya iman kepadanya. Tuhan membawa kita ke surga bersama-sama dengan dia. Sekali lagi, di masa-masa lockdown ini, di rumah saudara bersama dengan keluarga, yuk memuji Tuhan. Yuk banyak belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, anak saya membawa trompet bunyi, kedatangan Tuhan yang kedua sudah dekat. Jangan sampai waktu trompet dibunyikan Anda tidak siap. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyi sekali lagi. I worship you, I worship you, I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I love you, I love to worship you. Tuhan, kami sekarang berdoa buat setiap pemirsa yang melihat acara ini online. Berkati hidup mereka, sehingga waktu Tuhan Yesus datang, kami kedapatan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.